Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mungkin eh, ini saya jarang atau belum pernah ketemu ya dengan rekan-rekan semua ya. Karena memang selama sejak tahun 2022 saya ditugaskan di Jakarta sehingga praktis saya tidak pernah mengajar atau mengisi kuliah ini. Nah, untuk kebetulan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang untuk persiapan teman-teman untuk preklinik ya. Sebelumnya mungkin saya ingin tahu nih, kalau teman-teman besok ke preklinik, tempatnya di mana itu? Ini Mas Amar, di mana Mas Amar? Ada di rumah sakit dan di klinik, Pak. Oh, di rumah sakit juga ya? Ya, ada di PKU dan beberapa rumah sakit daerah. Hmm. Kemudian yang di luar eh, fas, yang di luar Pasienkes atau di luar rumah sakit klinik, ada enggak mungkin yang di Posyandu, Panti Breda? Ada seperti di YPAC gitu. Kalau YPAC kalau di klinik sama aja sebenarnya di klinik ya. Kalau mungkin ada yang di komunitas atau di kelompok itu ada enggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi semua di Pasienkes ya. Baik untuk gitu, ini kebetulan saya mau membawakan tentang geriatri ya. Nah, saya lihat ini. Jadi kalau untuk ke materi geriatri, tentunya teman-teman sudah banyak mendapatkan eh, teori-teori sebelumnya ya. Sehingga mungkin nanti kita bisa diskusi dengan ada mencontohkan beberapa kasus dari laporan klinis yang sudah pernah dibikin. Tadi geriatri tadi juga disampaikan oleh Bu Sela ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Sudah. Oh sudah. Ini apakah sudah terlihat pada screen teman-teman? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi nanti untuk pembahasan tentang geriatri, ini nanti kan kaitannya dengan karena teman-teman nanti prakteknya di Fasiankes ya. Jadi nanti kita melihat pada kasusnya ya. Karena pada kasus geriatrik sebenarnya juga ada yang kemudian mengalami gangguan kesehatan, ada juga yang tidak mengalami gangguan kesehatan. Namun kalau di Fasiankes itu teman-teman tentunya akan mendapatkan pasien geriatri dengan gangguan kesehatan. Karena mereka datang ke rumah sakit, datang ke klinik, tentunya karena ada gangguan kesehatan. Berbeda kalau teman-teman prakteknya itu di komunitas, ya, posyandu, atau mungkin di Panti Ureda, itu mungkin akan menemukan pasien-pasien ke geriatrik yang mungkin tidak mengalami gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan berarti di sini gangguan kesehatan secara fisik ya, gangguan fisik kesehatannya. Eh, Pada seorang lansia, ada atau tidak adanya gangguan kesehatan,
itu sudah memiliki permasalahan tersendiri, sehingga kemudian dibuatlah cabang keilmuan sendiri, yaitu geriatri ya. Karena memang pada lansia itu akan mengalami pengaruh yang bisa diakibat oleh kondisi fisiknya, ya perubahan kondisi fisiknya, baik itu karena ada gangguan kesehatan ataupun tidak ada gangguan kesehatan. Lansia yang sehat maupun lansia yang sehat saja bisa memiliki permasalahan geriatrik, apalagi kalau kemudian juga dia mengalami gangguan kesehatan. Ya, beberapa gangguan kesehatan yang berdampak pada eh, kondisi fisik, seperti penyakit-penyakit degeneratif, ya, seperti osteoartritis, ya. Kemudian nyeri pinggang karena osteoartrosis, spondylosis, spondylolistesis. Nah, kasus-kasus seperti itu akan banyak dialami oleh lansia, ya. Yang karena memang proses degenerasi yang menyebabkan ada perubahan fisik pada dalam tubuhnya, ya. Sehingga ada beberapa hal yang perlu menjadikan perhatian kita ketika kita menghadapi seorang lansia, ya. Apapun kondisinya, baik itu mereka mengalami gangguan kesehatan ataupun tidak, walaupun mengalami gangguan kesehatan, apapun penyakit yang dialaminya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, ya. Kalau teman-teman berada di praktek di Pasienkes, ya, itu tentunya yang menjadi permasalahan adanya mesti kasus nyeri, ya. Karena memang mereka datang ke rumah sakit, datang ke klinik, memerlukan bantuan pelayanan kesehatan, tentunya akan didorong ada rasa sakit, sehingga adanya kondisi-kondisi nyeri yang dialaminya yang kemudian memaksanya dia untuk bisa datang ke Pasienkes. Nah, nyeri ini juga latar belakang nyeri juga bermacam-macam, ya. Tapi jelas kebanyakan juga mengalami gangguan yang sifatnya kronik biasanya, ya. Tapi tidak semua kronik juga, tergantung latar belakang penyakit yang dialaminya. Cuma pada geriatri, kebanyakan karena penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, bisa kemudian nyeri, yang menyebabkan nyeri yang sifatnya kronis, ya. Kemudian juga tidak menutup juga ada beberapa yang nyeri yang sifatnya akut, ya, walaupun itu kondisinya kronis. Seperti misalkan penyakit OA, ya. Mungkin boleh sambil tanya nih ya, baik kenal. Eh, Nizar Sidik, ya. Ada Mas Nizar Iya, Sidik. Bapak. Nah, seperti pengetahuan Mas Nizar, OA itu kronis atau akut ya? Izin menjawab, Pak. Kronis, Pak. Ya, kronis. Dan kalau menurut Mbak Rafika Hasni, halo Mbak Rafika, Kronis, Pak. kronis. Ya, menurut Mas Nizar. Kemudian kalau Mbak Fitri Aulia Naufal, halo Mbak Fitri, kok kecil sekali suaranya? Nggak denger ini. Mbak Fitri Aulia Naufal, Iya, Bapak. ya gimana? Menurut Mbak Fitri Aulia, OA itu kronis atau akut? Menurut saya kronis, Pak. Kronis ya. Dari 3 orang ini semua menjawab kronis ya. Nah, perlu teman-teman nanti apa namanya? Kalau penyakit A atau osteoartritis itu
perubahan patologis yang inflamasi akut itu bisa ditemukan pada kasus-kasus OA. Jadi mungkin teman-teman nanti ya. Jadi memang